Pada umumnya, jika sebuah klub menjadi juara Eropa, mereka akan mempertahankan pemain-pemain penting untuk musim depan. Alih-alih menjual mereka, klub itu malah mendatangkan pemain baru demi memperkuat armada. Namun, itu justru tidak terjadi pada Aston Villa musim panas ini. The Villains yang berstatus kampiun Europa League malah melepas banyak pemain kunci yang membantu mereka juara. Padahal musim depan Villa akan tampil lagi di Liga Champions sebagai delegasi Inggris. Pada musim 2024-2025 lalu, Villa sempat menjadi kuda hitam dengan melenggang hingga perempat final. Namun, hilangnya beberapa pemain kunci kali ini membuat Villa diragukan dapat berbicara banyak. Lantas, kenapa Villa sampai melepas para pemain kunci di lantai bursa musim panas? Dan adakah dampak buruk penjualan para bintang bagi persiapan tim menuju Liga Champions? Jika ditelusuri, Aston Villa sebetulnya menerima banyak sekali pemasukan setelah berakhirnya musim 2025-2026. Keberhasilan mereka menjuara Europa League memberikan hadiah sebesar 41 juta euro, sementara kelolosan ke Liga Champions dari jalur klasemen Premier League menambah 18,62 juta euro. Dana segar ini terbilang lumayan untuk membantu biaya belanja pemain baru. Namun langkah Aston Villa harus terbentur oleh dua aturan finansial yang sangat ketat. Dimulai dari regulasi squad cost ratio dari UEFA. Regulasi ini merupakan instrumen paling ketat karena mereka berkompetisi di panggung Eropa. UEFA membatasi bahwa total biaya skuad mencakup gaji pemain, upah pelatih, biaya agen serta amortisasi transfer tidak boleh melebihi 70% dari pendapatan klub. Karena melanggar, Badan Kontrol Finansial Klub UEFA resmi menjatuhkan denda 22,5 juta euro dan berpotensi membatasi registrasi pemain baru di Liga Champions. Kemudian aturan Profit and Sustainability Rules Premier League. Aturan domestik ini membatasi kerugian bersih klub maksimal 105 juta pounds selama periode 3 tahun. Neraca keuangan Villa terus mendekati ambang batas akibat investasi besar-besaran pemilik klub demi menembus papan atas. Kerugian gabungan mereka bahkan menyentuh 205,5 juta pounds. Angka yang jauh melampaui batas maksimal aturan PSR. Agar segera bisa memulihkan neraca keuangan di mata UEFA, Aston Villa mencari cara paling realistis. Dipilihlah jalan untuk menjual pemain, utamanya pemain kunci bergaji besar. Langkah ini menjadi satu-satunya jalan keluar tersisa bagi Villa untuk menyuntikkan keuntungan bersih real ke dalam pembukuan klub. Dalam kondisi yang mendesak, dua pemain yang kemudian menjadi korban adalah Lucas Digne dan Youri Tielemans. Usut punya usut, keduanya masuk dalam daftar 5 besar pemain dengan gaji tertinggi di Villa. Jika digabung, pelepasan Digne dan Tielemans berhasil memotong beban tagihan gaji sebesar 285.000 pound setiap minggu atau menghemat hampir 15 juta pounds per tahun. Villa sebenarnya tidak berniat melepas pilar penting, namun tuntutan finansial memaksa. Akhirnya Manchester United menebus klausul Tielemans sebesar 35 juta pounds, sedangkan PSG memulangkan Digne dengan membayar 8,5 juta pounds. Tak hanya melepas pemain dengan gaji tinggi, Villa juga ingin menjual pemain yang memiliki valuasi tinggi. Pas banget Morgan Rogers saat itu sedang menjadi komoditas panas yang ramai diperebutkan di bursa transfer. Berbagai klub papan atas silih berganti dikabarkan menyatakan minat serius untuk memboyong sang pemain. Villa pun langsung memanfaatkan momen ini dengan memasang bandrol lebih dari 100 juta pounds. Pihak manajemen Aston Villa berdalih bahwa penetapan harga tersebut sangat sepadan dengan kontribusi besar serta keunggulan performa individu Rogers di lapangan. Pembahasan selanjutnya mengenai detail kepindahan sang